Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu semua? Baik, Bu. Baiklah. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Rehan, Bu. Silakan kepada Rehan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Tangan besar. Nah, ibu akan absen siapa yang tidak hadir pada hari ini? Pasti, Bu. Kenapa Westi? Dia sakit perut, Bu. Baiklah, ibu akan absen dulu. Merlin, hadir Bu. Rehan, Hadir, Bu. Auri, Hadir, Bu. Sadia, Hadir, Bu. Neci, Hadir, Bu. Dina. Hadir, Bu. Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sebelum kita masuk ke pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Pada anak ibu silakan berdiri. Nah, kita akan pelajari tentang menerapkan nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan simbol lambang negara Garuda Pancasila. Yang kedua, menerapkan nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Nah, apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Siapa di sini anak yang hafal 5 Pancasila? Apa itu sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua? Kemanusiaan ada. Yang ketiga? Persatuan Indonesia. Yang keempat? Kerakyatan yang dipimpin Oleh oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang kelima? keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila pertama kita pelajari tentang simbol-simbol Pancasila. Yang pertama itu adalah bintang, melambangkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bintang ini kuning bersegi 5 melambangkan bangsa Indonesia yang religius dan taat beragama. Nah, contohnya itu dalam penerapan di sekolah tidak memaksakan agama
Simbolnya itu adalah rantai emas yang terdiri dari mata segi 4 dan lingkaran, melambangkan bahwa setiap manusia, laki-laki dan perempuan, saling membutuhkan dan harus bersatu. Nah, contoh dari sila kedua itu bersikap sopan, santun terhadap sesama manusia. Nah, yang ketiga, pohon beringin melambangkan persatuan Indonesia. Pohon beringin ini menggambarkan bahwa meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap satu dan bersatu. Contohnya itu mengikuti upacara di sekolah. Nah, yang keempat, kepala banteng. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, maknanya itu hewan sosial yang suka berkumpul melambangkan musyawarah dan perwakilan dalam mengambil keputusan. Nah, contoh dalam penerapan sehari-hari mengadakan musyawarah, mufakat, dan sebagainya. Nah, yang terakhir, padi dan kapas. Padi dan kapas ini pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas mewakili kebutuhan dasar manusia agar semua rakyat Indonesia dapat mencapai kemakmuran. Contohnya, membagi tugas piket di kelas. Nah, cara penerapan di sekolah. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang ramah, menyediakan ruang bagi semua siswa untuk berinteraksi dan merasa diterima. Nah, kedua, kegiatan ekstrakurikuler, mengadakan kegiatan yang mempromosikan kerjasama seperti olahraga, seni, dan kegiatan sosial. Nah, yang ketiga, diskusi dan musyawarah, mengadakan forum diskusi untuk mengadakan pendapat siswa dan mengambil keputusan bersama. Yang keempat, pendidikan karakter, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum dan pembelajaran sehari-hari. Yang terakhir, kegiatan sosial, melibatkan siswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat seperti bakti sosial. Nah, manfaatnya itu ada 4. Yang pertama, membangun karakter siswa yang kuat dan berintegritas. Yang kedua, meningkatkan rasa toleransi dan kerjasama antar siswa, menciptakan lingkungan sekolah dan harmonis dan produktif, menyiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan bangsa. Nah, apa tadi materi kita pada hari ini? Siapa yang tahu? Pertama, bintang. Ibu ada video, anak-anak ibu semua mengamati video tersebut. Ibu akan menanyakan setelah videonya berakhir. Simak ya. Ayo perkenalkan diri, Bang.
murid langsung duduk di tempatnya masing-masing. Bunita pun mulai menyapa murid kelas 3. Bunita meminta maaf atas keterlambatannya karena ada rapat guru yang mendadak. Bunita pun memberitahu hasil rapat tersebut. Jadi anak-anak, besok kita akan memilih ketua kelas baru. Nabila dan teman-temannya saling menatap dan berbisik. Siapa nih ketua kelas baru kita ya? Coba di antara kalian ada yang mau jadi ketua kelas? Ujar Bunita. Murid-murid pun terdiam. Bagus mengacungkan tangan. Saya bersedia, Bu. Semua murid menoleh ke arah Bagus. Menyusul kemudian Andre. Nah, anak-anak semua sudah menonton kan video tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Nah, terdapat apa nilai-nilai tersebut dalam video? Apa tadi contoh penerapannya? Nah, itu termasuk pada sila keberapa? 4. Oke, bagus ya. Nah, selanjutnya apa lagi? Upacara bendera pada sila? Oke, bagus. Tepuk kanan. Nah, selanjutnya Ibu ada yang KPD tentang penerapan nilai Pancasila di sekolah. 1/2. Silakan buat nama dan kelasnya. Kelas 2. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Sila kedua. Kalau ada yang kurang paham, tanyakan dari Ibu. Kakak udah siap? Bu, ini nomor apa, Bu? Orang yang berkelahi, dan ini orang yang menyerainya atau memisah dari pertengkaran itu. Pada siang hari, nah perwakilan setiap kelompok maju ke depan ya. Kepada Marlin maju ke depan, kepada Sadia sama Auri. Dan berharap kepada teman-teman semua, anak ibu, coba dengarkan dari baiklah, ini dari kelompok 1. Pertanyaannya di sini, Rido suka sekali pada Sadia temannya di sekolah. Hampir setiap hari dia berkelahi dengan temannya. Sikap Rido itu bertentangan dengan nilai sikap Pancasila. Sikap Rido itu bertentangan dengan nilai sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya soal nomor 2, amatilah gambar berikut. Bagaimana sikap kalian jika di sekolah mendapati temanmu seperti gambar di bawah? Gambar nomor 2 itu gambar
gambar siswa yang sedang berkelahi. Jadi sikap kita itu harus melerainya atau melarangnya. Dan kita juga bisa memberikan nasihat kepada teman kita karena perkelahian itu tidak baik. Oke, beri tepuk tangan untuk Merlin. Nah, selanjutnya kepada Auri, persilakan. Putri di kamar 1, Rido suka sekali mengganggu temannya di sekolah. Hampir setiap hari dia berkelahi dengan temannya. Rido bertentangan dengan nilai sikap Pancasila. Yang kedua, dengan yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, amatilah gambar berikut bagaimana sikap kalian jika di sekolah terdapat temanmu yang berkelahi. Nonton aja, diam aja nanti. Oh, melerai atau memisahkan dari pertengkaran tersebut. Oke, tepuk tangan untuk Auri. Kepada Sadia. Pertama, Rida suka sekali mengganggu temannya di sekolah. Hampir setiap hari dia berkelahi dengan temannya. Sikap Rida bertentangan dengan sikap Pancasila. Tahukah kamu sila berapa itu dan bagaimana bunyinya? Sila kedua, yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Amatilah gambar berikut bagaimana sikap kalian jika di sekolah mendapati temanmu seperti pada gambar ini. Di gambar bawah ini terdapat siswa yang sedang berkelahi. Sikap yang dapat diambil adalah memisahkan teman yang sedang berkelahi. Oke, bagus, tepuk tangan. Nah, selanjutnya ibu ada media tentang simbol-simbol Pancasila. Siapa yang bisa menempelkan sesuai sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima? Pada Merlin bisa? Ini nomor 1 adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, lambangnya itu bintang. Nah, pilih dari 5 gambar ini sesuai dengan penerapan di sekolah. Nah, apakah benar? Benar. Mana suaranya jadi kurang semangat nih? Benar, Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk Merlin. Apakah ada yang sudah paham pelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu akan memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, penerapan nilai Pancasila di lingkungan sekolah sangat penting untuk membentuk karakter siswa yang baik dengan mengamalkan sila-sila Pancasila. Siswa belajar untuk menghargai perbedaan, bekerja sama, dan mengambil keputusan secara bijaksana. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung perkembangan pribadi serta sosial siswa, sehingga mereka siap menjadi generasi yang tanggung jawab dan berintegritas. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.